Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Khairunisa dengan NIM 55522000164, mahasiswi jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku teori akuntansi karya Scott yang berjudul The Measurement Approach to Decision Usefulness. Yang pertama, perspektif pengukuran dalam pelaporan keuangan adalah sebuah pendekatan di mana akuntan mengambil sebuah tanggung jawab untuk menggabungkan nilai wajar dalam laporan keuangan yang tepat, dengan tetap memperhatikan reliabilitas. Hal ini memberikan sebuah kewajiban tambahan untuk memberikan informasi kepada investor sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, apakah pasar saham efisien sepenuhnya? Berdasarkan teori prospek, memberikan alternatif berdasarkan perilaku pada teori keputusan rasional. Berdasarkan teori ini, investor yang mempertimbangkan investasi berisiko akan secara terpisah mengevaluasi keuntungan dan kerugian prospektif. Teori ini berlawanan dengan teori keputusan di mana investor mengevaluasi keputusan yang dibuat dalam konteks menilai akibatnya terhadap total kekayaan yang mereka miliki. Ini merupakan implikasi dari konsep psikologis narrow framing, di mana individu menganalisis masalah di dalam lingkup yang sangat tertutup sebagai cara penghematan dari usaha mental atas pembuatan keputusan. Selanjutnya, apakah beta mati? Fama dan French menemukan bahwa beta dan CAPM memiliki kemampuan kecil dalam menjelaskan return saham. Mereka menemukan bahwa book to market ratio dan ukuran perusahaan lebih signifikan menjelaskan keuntungan sekuritas. Daripada melihat beta, lebih baik melihat book to market rasio dan ukuran perusahaan sebagai ukuran risiko. Risiko akan meningkat dengan meningkatnya book to market ratio dan menurun dengan makin besarnya ukuran perusahaan. Hasil penelitian Fama dan French ini menjadikan beta mati. Sebaliknya, Kotari, Sanker, dan Swan menemukan bahwa dalam jangka waktu lama, beta merupakan prediktor signifikan atas return. BRM juga sebagai prediktor return tapi relatif lemah. Selanjutnya, ada excess stock market volatility. CAPM beranggapan bahwa beta dan tingkat bunga bebas risiko konstan hanya perubahan dalam return pada portofolio pasar yang menyebabkan perubahan dalam return saham. Determinan fundamental adalah dividen harapan agregat di antara semua perusahaan dalam pasar. Makin tinggi dividen harapan agregat, makin banyak investor akan investasi dalam pasar yang menyebabkan permintaan saham dan menyebabkan indeks pasar naik, dan sebaliknya. Akibatnya, jika pasar efisien, perubahan dalam ERMT seharusnya tidak menyebabkan perubahan dalam dividen harapan agregat. Selanjutnya ada stock market bubbles atau sering disebut dengan penggelembungan laba. Stock market bubbles adalah harga saham meningkat jauh dari nilai rasional yang menggambarkan kasus ekstrim dari volatilitas. Jadi bubbles berdasarkan Shiller didorong dari kombinasi bias self-attribution dan momentum, trading umpan balik positif, dan perilaku herd yang didorong dari prediksi optimis media dari ahli pasar. Shiller membuktikan bahwa perilaku bubble dapat terjadi suatu waktu dan sulit diprediksi kapan berakhirnya. Secepatnya hal ini akan meletus karena peningkatan kepercayaan, seperti gangguan resesi dan peningkatan inflasi. Namun demikian, perkembangan bubble tidak serta-merta mengkontradiksi efisiensi pasar, tergantung apakah informasi tersedia atau tidak pada saat itu untuk memprediksi risiko ini. Selanjutnya ada diskusi efisiensi pasar saham versus behavioral finance. Behavioral finance meningkatkan pertanyaan mengenai seberapa jauh efisiensi pasar sekuritas dan perilaku rasional investor. Fama mengevaluasi bukti ini dan menyimpulkan bahwa hal ini tidak menjelaskan gambaran besarnya. Walaupun terdapat bukti inkonsisten dengan efisiensi, tidak terdapat teori alternatif yang memprediksi dan mengintegrasikan bukti anomali, misalnya teori untuk memprediksi kapan pasar akan overreact atau underreact. This Slaver menggambarkan konsep perilaku konservatif untuk menjelaskan underreaction. Investor konservatif mengentengkan relasi bukti baru terhadap informasi sebelumnya, sehingga harga saham underreact relatif terhadap reaksi pasar efisien, naik atau turun sampai evaluasi benar-benar terjadi berdasarkan laporan penghasilan di masa depan. Sedangkan untuk overreaction, Slaver menggambarkan dalam representativeness pada saat investor mengobservasi penghasilan perusahaan yang terus meningkat sepanjang waktu. Investor akan menganggap ini sebagai perusahaan berkembang, mengesampingkan fakta bahwa kenyataan perusahaan berkembang sangatlah jarang.
sehingga direlasikan dengan pasar efisien. Harga saham overreact terhadap laporan penghasilan. Selanjutnya ada anomali pasar sekuritas efisien. Yang pertama ada post-announcement drift. Pertama kali laba perusahaan diketahui, isi informasi harus segera diterjemahkan investor dan terkait dengan harga pasar efisien. Bagaimanapun sudah diketahui yang terjadi adalah tidak demikian untuk perusahaan yang melaporkan good news dalam laba per kuartal. Return sekuritas abnormal cenderung menyimpang naik pada beberapa waktu berikutnya dari pengumuman laba. Dengan cara yang sama, perusahaan yang melaporkan bad news memiliki return abnormal menyimpang mundur dengan periode yang sama. Fenomena inilah yang dinamakan post-announcement drift. Selanjutnya yaitu market response to accruals. Swan mengatakan bahwa accrual menjadi subjek kesalahan estimasi dan mungkin manajer akan bias daripada dengan cash flow, dan berargumen bahwa reliabilitas yang lebih rendah ini seharusnya mengurangi asosiasi antara accrual saat ini dan laba bersih periode selanjutnya. Accrual kurang reliable jika dibandingkan dengan cash flow. Komponen earnings pada cash flow lebih persisten daripada komponen accrual. Hal ini juga dibuktikan dari studi Swan bahwa laba bersih yang dilaporkan di tahun depan jauh lebih berasosiasi dengan komponen operating cash flow dari pendapatan tahun ini. Sehingga kita akan memperkirakan bahwa pasar efisien akan merespons lebih kuat pada good news or bad news dari komponen cash flow dibandingkan dengan good news or bad news dari komponen accrual. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan arbitrase. Terdapat alasan dari anomali yang persisten yaitu limit to arbitrage. Hal itu adalah biaya yang terjadi oleh investor yang membatasi kemampuan mereka untuk secara penuh mengeksploitasi anomali, dan demikian arbitrase itu hilang. Terdapat dua batas, yang pertama itu biaya transaksi dan yang kedua yaitu risiko. Selanjutnya yaitu pertahanan dari rasionalitas rata-rata investor. Yang pertama adalah menjatuhkan ekspektasi rasional. Brave dan Hidden tahun 2002 mengasumsikan bahwa investor segera mencari perubahan yang mendasari parameter perusahaan. Diasumsikan terdapat perusahaan yang melaporkan adanya peningkatan substansial dari penghasilannya. Selanjutnya yaitu menjatuhkan pengetahuan umum. Pada kasus CFM, setiap investor diasumsikan mengetahui beta saham dan seluruh investor mengetahui kalau semua orang mengetahui beta. Ketika investor membuat keputusan dengan dasar kepercayaan mereka atas kepercayaan orang lain daripada kepercayaan mereka tentang states of nature yang relevan, kepercayaan ini disebut higher order belief. Hal ini karena kepercayaan investor rasional dapat menghasilkan perilaku harga saham seperti pada behavioral finance yang diprediksikan. Summary securities market inefficiency, konsekuensi yang paling tampak adalah pelaku atau trader yang cukup noise. Tapi ekspektasinya nol, karena itu bahkan dalam konteks ekspektasi, harga saham tergantung pada nilai yang mendasari dari saham tersebut. Pada waktu yang lain, bagaimanapun juga, investor rasional termasuk analis akan menemukan mispricing dan mengambil keuntungan dari hal tersebut, yang memicu harga pada nilai fundamental. Laporan keuangan yang diperbaiki makin membantu prediksi nilai fundamental perusahaan dan mempercepat proses arbitrasi. Selanjutnya yaitu conclusions about securities market efficiency and investor rationality. Teori dan bahan bukti menimbulkan pertanyaan yang lebih besar mengenai luas efisiensi pasar efisien. Terdapat bahan bukti yang membingungkan perilaku investor dan mengakibatkan mispricing yang besar kemungkinan terjadi pada perusahaan di mana evaluasi keuangan sulit dilakukan. Misalnya untuk perusahaan dengan sejumlah besar aset tidak berwujud, perusahaan yang sedang berkembang, dan pada perusahaan di mana asimetri informasi atau insider dan outsider cukup tinggi. Selanjutnya itu ada reason supporting a measurement perspective. Sejumlah pertimbangan diberikan untuk menyarankan bahwa kegunaan keputusan atas pelaporan keuangan akan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perhatian terhadap pengukuran. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dijelaskan pada poin-poin berikutnya, yaitu the low value relevance of financial statement information. Penelitian ERC menunjukkan bahwa pasar cukup bergairah dalam menggunakan kemampuannya untuk mengekstrak implikasi nilai laporan keuangan yang disiapkan dengan dasar historical cost. Selanjutnya yaitu Olson Clean Surplus Theory.
Teori surplus bersih dari Olson memberikan kerangka yang konsisten dengan perspektif pengukuran dengan menunjukkan bagaimana nilai pasar dari suatu perusahaan dapat ditunjukkan dari segi komponen laporan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada auditors legal liability. Mungkin sumber tekanan utama dalam perspektif pengukuran muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan yang begitu luar biasa dari perusahaan-perusahaan besar, khususnya institusi keuangan. Dengan menggunakan akuntansi yang historis, dapat saja terjadi bahwa perusahaan yang ada saat ini bisa menghilang di waktu kemudian. Sementara itu, para akuntan dan para auditor dapat mengklaim bahwa informasi tentang kegagalan yang akan datang secara harfiah, implisit di dalam catatan atau sumber-sumber lain atau tidak merupakan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan dengan asumsi keandalan yang wajar, akuntansi nilai sekarang dapat meningkatkan keputusan kegunaan relatif terhadap perspektif informasi, peningkatan penggunaan akuntansi nilai sekarang, dan pelaporan keuangan. Alasannya, pasar tidak sepenuhnya efisien, kekuatan penjelas rendah dari laba bersih untuk pengembalian saham, teori surplus bersih, Olson, kewajiban auditor, dan keputusan kegunaan bagi investor dapat lebih ditingkatkan dengan akuntansi konservatif. Selanjutnya terdapat PSAK terkait, yaitu PSAK 2 tentang laporan arus kas dan PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Di sini saya juga melampirkan jurnal internasional yang berjudul Application of Logistic Models for Stock Market Bubbles Analysis. Penelitian ini membahas gelembung ekonomi dan menganalisis kemungkinan penyebabnya dan alat untuk memprediksi perkembangan gelembung tersebut. Gelembung ekonomi adalah istilah yang umum digunakan untuk siklus ekonomi yang ditandai dengan ekspansi yang cepat diikuti dengan kehancuran yang dramatis. Sementara beberapa gelembung terjadi secara alami sebagai bagian dari siklus ekonomi. Beberapa juga terjadi sebagai akibat dari kegembiraan investor dan karena perubahan tertentu dalam cara pemain utama menjalankan bisnis. Gelembung yang terkenal dan dibahas secara luas di pasar aset dianalisis dan dibandingkan mencoba untuk menentukan fitur utama, penyebab, dan sinyal penciptaan gelembung tersebut. Ada banyak penjelasan gelembung ekonomi dan pasar saham yang diberikan dalam literatur ilmiah yang terutama didasarkan pada pendekatan nilai fundamental, inflasi, gelombang pesimisme dan optimisme yang mendorong keputusan investor di pasar saham, dan lain-lain. Namun semua pendekatan ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang gelembung ekonomi dan pasar saham. Asal-usul formasi gelembung pasar saham berdasarkan model sistem menjadi tidak stabil dan merubah nilai sumber daya yang tidak signifikan dapat menghancurkan sistem itu sendiri. Oleh karena itu, elastisitas tingkat pengembalian internal logistik proyek terhadap modal yang terbatas menunjukkan tingkat stabilitas pembentukan gelembung pasar saham. Peningkatan internal rate of return yang sangat tinggi merupakan ciri utama gelembung harga saham yang terjadi pada tahun 1920 dan 1990. Metode manajemen investasi logistik memungkinkan untuk perlakuan baru terhadap penilaian investasi dan penjelasan alasan kemungkinan realisasi investasi yang gagal. Estimasi tingkat kejenuhan pasar memungkinkan perhitungan yang lebih akurat dari tingkat pengembalian yang diperlukan untuk investasi. Di sini saya referensinya tetap dari buku Scott dan jurnal karya Stace dan Dahlia tentang Application of Logistic Models for Stock Market Bubbles Analysis. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.